Memahami komunisme dengan ilustrasi 5 menit. Komunisme adalah sebuah filosofi pemerintahan dan sistem sosial yang didasarkan pada pemikiran Karl Marx. Sistem pemerintahan ini menekankan beberapa hal, yaitu masyarakat tanpa kelas. Maksudnya tidak ada orang kaya dan miskin, semua orang hidup dalam gaya dan kelas yang seragam. Kedua, tidak ada kepemilikan pribadi untuk berbagai sumber daya dan alat produksi, tetapi semuanya adalah milik bersama. Dan yang ketiga, kesederajatan dan keadilan sosial. Karl Marx pada awalnya sangat membenci keadaan sosial yang timbul pasca revolusi industri. Ia menyatakan pemikirannya itu dalam sebuah manifesto yang dipublikasikan pada tahun 1848. Namun buku ini baru ramai dibaca setelah Karl Marx meninggal pada tahun 1883. Ada dua kelas masyarakat yang perlu dibedakan untuk memahami filosofi komunis. Dua kelas ini menciptakan jurang bagi keadilan. Menurut Marx, ia semakin menjadi-jadi sejak manusia mencapai revolusi industri. Dua kelas yang dimaksud yaitu orang-orang proletar, yaitu kelas pekerja atau kelas bawah, dan kalangan borjuis atau para pemilik lahan dan alat produksi, di mana mereka adalah kelas atas. Menurut Karl Marx, sistem tanpa kelas ini hakikatnya merupakan fitrah dasar manusia. Sistem kemasyarakatan manusia pada awalnya dibangun dengan sistem keadilan ini. Jadi komunisme baginya adalah mengembalikan kehidupan manusia pada fitrah naturalnya. Masih menurut Marx, dahulu kala manusia hidup dalam kelompok-kelompok kecil, di mana mereka saling berbagi makanan, pekerjaan, dan lahan secara bersama-sama. Tidak ada kaya dan miskin karena sumber daya ini dimiliki secara bersama. Hal ini yang ia sebut sebagai komunisme primitif. Akan tetapi, keadilan sosial ini kemudian rusak setelah manusia hidup dalam kelompok-kelompok yang lebih besar dan menciptakan sistem feodalisme. Dalam sistem feodalisme, masyarakat dipimpin oleh raja yang menentukan segala hukum yang berlaku. Ia juga memiliki bawahan yang menjadi kaum bangsawan, orang-orang kaya yang menjadi tuan tanah serta pemilik lahan. Kalangan bawah lalu menjadi pekerja untuk lahan mereka. Kalangan bawah ini dibiarkan tidak terdidik agar mereka gampang didoktrin bahwa raja adalah orang pilihan Tuhan atau dewa yang dipilih untuk berkuasa dan mengatur mereka. Lembaga keagamaan seperti gereja kadang ikut membantu raja untuk semakin menegakkan posisinya. Dalam sistem ini, kesenjangan sosial terus melebar. Sebagian kecil orang menjadi semakin kaya dan berkuasa, sebaliknya kalangan bawah semakin miskin dan terbelakang. Setelah revolusi industri, sistem feodal berubah menjadi sistem kapitalisme. Para pemilik modal dan pabrik menjadi semakin kaya akibat produksi yang semakin cepat dan banyak. Sebaliknya kalangan pekerja yang semakin didekang untuk bekerja keras, tetapi terus terkungkung dalam kemiskinan dan kebodohan. Dengan kekayaan mereka, para pemilik modal semakin memiliki kuasa untuk mencapai keinginan dan menjaga kepentingan mereka. Namun, lama-kelamaan kalangan pekerja yang dipaksa bekerja keras, diperlakukan semena-mena hanya demi kekayaan pemilik modal, akan muak dan marah dengan keadaan yang ada. Mereka akan menuntut revolusi, dan pada fase inilah pemikiran sosialisme ala Karl Marx akan terjadi. Revolusi ini akan mendobrak kekuasaan para raja, orang-orang kaya, dan kaum agamawan yang mendukung mereka. Para pekerja akan mengambil alih kekuasaan dan alat produksi, menciptakan hasil produksi demi kemakmuran bersama. Orang-orang pun akan meraih kesederajatan, akses pendidikan, dan kesehatan yang sama. Pada akhirnya, ide yang dituangkan dalam manifesto Karl Marx ini kemudian menginspirasi banyak tokoh politik di berbagai negara yang kemudian menerapkan sistem ini sebagai sistem pemerintahan. Negara yang menganut sistem inilah yang kemudian menciptakan komunisme. Dalam negara komunis, semua orang bekerja untuk negara demi kemakmuran bersama. Perang dan tentara menjadi tidak terlalu dibutuhkan. Semua hal dimiliki oleh rakyat, dan semua kegiatan dijalankan atas dasar kepemilikan bersama demi kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Namun pada akhirnya, meski banyak negara yang mencoba mengusung sistem ini, semua mengalami banyak kegagalan. Apa yang diimpikan oleh Karl Marx, yaitu keadilan dan kesejahteraan bersama, nyatanya hanya utopia dan angan-angan belaka. Dalam proses revolusi yang dilakukan oleh kalangan proletar untuk menggulingkan kaum borjuis, seringkali menciptakan perang yang hebat. Jika revolusi mereka berhasil,
perlahan-lahan kekuatan yang berkuasa akan menjadi diktator yang membangun kembali dan mengubah industri dan hukum yang berlaku. Lama-kelamaan, pemimpin yang berkuasa dengan cara diktator ini akan semakin berkuasa dan berpotensi untuk bertindak semena-mena. Mereka justru mengambil kekayaan negara untuk kepentingan mereka dan kelompok mereka. Seringkali karena pengawasan terhadap kekuasaan tidak ada, korupsi menjadi semakin merajalela, sedangkan rakyat tetap hidup dalam penderitaan, kekangan dan jerat kekuasaan para elit politik. Pada akhirnya, sistem komunis pun bertumbangan dan ditinggalkan oleh banyak negara yang dulu berdiri di atas sistem ini, kecuali hanya sedikit negara saja. Setelah beberapa dekade berlalu, utopia Karl Marx ini semakin tidak laku. Lalu, akankah ia coba diwujudkan kembali?